Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Masih di masa Weber Anxiety Psikosomatis. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya mencoba menyapa lagi lewat video saya ya tentang anxiety psikosomatis yang sudah sekian lama ya, beberapa bulan yang kemarin saya tidak bisa membuat satu bahasan tentang anxiety, perkembangan bagaimana saya sembuh dari anxiety psikosomatis. Tapi walaupun demikian, komentar teman-teman semuanya masih saya perhatikan dan masih saya bisa bales. Baru pada kesempatan kali ini saya kembali untuk sedikit mengulas ya tentang kondisi saat ini setelah terkena anxiety psikosomatis yang mungkin hampir 4 tahun, 5 tahun yang kemarin, teman-teman ya. Ini bagaimana perkembangan tentang kesehatan yang saya rasakan. Tentunya pada kesempatan kali ini, teman-teman ya, saya sudah merasakan lebih baik dan lebih mengalami perkembangan yang bagus, karena bisa dilihat dari segi apa ya namanya, aura mungkin, atau mungkin dari massa otot ya yang sekarang sudah mulai bertambah dengan pola makan, pola pikir yang saya lakukan untuk bisa lepas dari yang namanya anxiety psikosomatis dan sensasi yang banyak dirasakan ketika kita sedang keadaan cemas. Memang sembuh dari anxiety psikosomatis itu saya katakan tidak mudah, teman-teman ya, tergantung kitanya. Saya sudah berkali-kali bilang kalau anxiety psikosomatis yang menyebabkan psikosomatik atau yang menyebabkan sensasi fisik yang bisa dirasakan itu sebenarnya ada dua hal, yaitu tentang pola makan, kondisi berkaitan dengan kondisi lambung, dan pola pikir berkaitan dengan emosi dan rasa kecewa. Dua itu aja, teman-teman. Dua itu saja. Kalau masalah teknis tentang bagaimana pola makan dan bagaimana cara menyehatkan lambungnya, itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya. Lepas dari ilusi anxiety psikosomatis, kecemasan itu memang memerlukan waktu, memerlukan ketepatan dan keinginan bagaimana kita bisa mengolah, menstabilkan antara pola makan, pola pikir, dan pola keseharian kita, teman-teman ya. Nah, makanya setelah saya lepas dari anxiety psikosomatis itu kadang mau buat konten karena banyaknya aktivitas, pekerjaan, moving ya, dengan kegiatan-kegiatan sehari itu kadang gak sempat gitu, teman-teman. Akhirnya baru pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman semuanya, walaupun belum membahas tentang kondisi yang lebih panjang ya, tentang kondisi apa saja yang saya lalui bisa lepas dari anxiety ini. Nanti kita bisa lanjutkan di bahasan sebelumnya, teman-teman ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya benar-benar ingin menyapa teman-teman semuanya yang sudah sekian lama ya, sudah mengikuti banyak terapi di mentor, banyak mengikuti penyembuhan-penyembuhan tapi masih belum sembuh ya. Saya sarankan memang atur pola makan, sembuhkan lambungnya ya, sembuhkan pikirannya, sembuhkan cara berpikirnya, dan sembuhkan mentalitas dari cara berpikir kita itu menjadi lebih kuat. Terkadang memang kalau berbicara tentang anxiety psikosomatis, teman-teman ya, memang kita itu seperti menyerah untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis, karena setiap hari yang dirasakan ketika kita terkena anxiety psikosomatis itu merasa tidak ada habis-habisnya. Ujian, sensasi, rasa kelelahan, rasa tidak bisa fokus dengan kondisi itu hampir setiap hari, fluktuatif, kadang sore, kadang malam, kadang besoknya enak, kadang besoknya lagi down lagi, seperti itu. Memang seperti itu, teman-teman. Ya,
eh, saya bisa menyadari ujian yang saya alami dengan anxiety psikosomatis ini memang terasa berat, tapi setelah saya lebih legowo, itu bisa menjadikan semangat saya bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri saya, entah itu sakit, entah itu kecewa, entah itu rasa emosi, itu sebenarnya pergolakan dari kehidupan hidup saya sendiri. Bagaimana saya menatanya, bagaimana saya harus bisa memanagenya. Orang yang terkena anxiety psikosomatis itu memang bisa terjadi kepada siapa saja, teman-teman, sebenarnya. Tapi kebetulan ditimpakan kepada kita yang datangnya itu serta-merta kita tidak siap, tahu-tahu drop dan down, sehingga menjadikan 360 derajat aktivitas kita yang dulunya super energik menjadi tidak begitu bisa kita counter untuk kegiatan-kegiatan yang bahkan sekecil apapun gitu ya. Sepertinya mau menyerah, tapi memang dari situ kita belajar lebih bisa mengerem segalanya, mengerem emosi, mengerem keinginan untuk sesuatu yang terlalu kita jauh jangkauannya, mengerem yang namanya rasa kecewa, mengerem yang namanya rasa, banyak sekali sebenarnya dari situ. Kalau kita di situ bisa mengendalikan semuanya, teman-teman, mungkin dari situ kita bisa lepas dari yang namanya anxiety dan kecemasan itu tadi. Banyak orang berbicara tentang anxiety psikosomatis itu katanya bisa sembuh. Ada yang bilang anxiety psikosomatis itu tidak bisa sembuh. Sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri kok, teman-teman. Seberapa ingin kita sembuh dari anxiety psikosomatis. Oh iya, teman-teman, ada satu cerita. Mungkin ada sekitar 5 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Ketika itu saya merasa bahagia, ketika itu saya bisa move on karena ada seseorang yang bisa membanggakan dan bisa memberikan semangat bagi saya. Memang ternyata di situ bisa sembuh dan bisa mempunyai kekuatan penuh bisa untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, itu tandanya kita tergantung pada sebuah tergantung pada sesuatu gitu ya. Nah, ketika di situ diuji bahwasanya yang kita gantungkan itu pergi atau yang kita gantungkan itu lepas sebagai motivasi, ternyata bisa drop lagi, teman-teman. Ternyata bisa drop lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata yang namanya anxiety psikosomatis itu kita bisa lepas dari kecemasan itu, kita harus benar-benar bisa keluarkan rasa keinginan sembuh itu dari diri sendiri dengan ikhtiar kepada Tuhan. Nah, dari situ saya mulai berpikir, saya cerna, saya ingat-ingat kejadiannya. Oh iya, ternyata benar. Bahasanya saya bisa sembuh itu secara fisikal, teman-temannya, itu dari keinginan kita. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, bagaimana bisa kita mengontrol rasa kecewa kita, bagaimana kita bisa mengontrol kebahagiaan kita, bagaimana kita bisa mengontrol apapun yang menyangkut baik itu positif dan negatif pada diri kita. Itu saya benar-benar rasakan, teman-teman. Bahkan saya, ya Allah, ternyata yang namanya ujian sakit anxiety psikosomatis ini banyak sekali yang harus dilalui, banyak sekali yang harus dilakukan. Yang dilalui yang jelas tentang anxiety, kecemasan terhadap sensasi yang dikeluarkan. Sensasi psikosomatis yang dikeluarkan anxiety itu kan berubah-ubah, yang mulai dari lambung, kepala, pening, sampai sedang saraf ya. Lalu
sesuatu yang dilalui dengan pikiran yang kalut, kacau balau, emosi dan sebagainya. Belum lagi dengan hubungan sosial masyarakat, bagaimana kita harus melakukannya. Seperti kita itu anak kecil yang merasakan pendidikan nol. Kita belajar semuanya untuk menguatkan mentalitas kita. Ya, yang jelas pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya sampaikan buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Sembuh dan tidaknya anxiety psikosomatis itu tergantung kita. Kalau secara fisik, masa otot ya teman-teman, masa otot udah mulai kenceng ya, berat tubuh lah udah mulai normal, pikiran udah mulai bisa lancar lagi untuk berpikir, pemikiran dan inovasi lagi udah mulai bisa dikembangkan, mulai dari pekerjaan, inovasi untuk melakukan sesuatu. Itu saya anggap sudah saya merasakan berterima kasih sekali dan begitu besar hikmahnya. Pada kesempatan kali ini memang saya tidak fokus membahas satu persatu teman-teman ya, tapi saya sedikit menyampaikan setelah sekian lama tidak menyapa teman-teman, tapi kali ini saya memberi semangat teman-teman semuanya yang namanya anxiety psikosomatis itu nanti bisa kembali, walaupun mungkin tidak 100% ya, tapi dari perkembangan itu kita belajar menguatkan mentalitas, menguatkan sesuatu yang terjadi pada diri kita, dan menjadikan diri kita itu lebih strong, lebih kuat menghadapi semua apapun yang terjadi di sekitar kita. Itu saja teman-teman pada kesempatan kali ini, sapaan saya pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai bahasan untuk video saya selanjutnya, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Tanya di kolom komentar. Nanti akan saya buat komentar teman-teman itu satu topik bahasan video yang saya angkat dengan nama teman-teman semuanya, yang itu nanti bisa saya kembangkan untuk pembelajaran teman-teman anxiety psikosomatis yang lainnya, karena ide dari apa yang teman-teman rasakan itu nanti akan saya buat satu topik, saya bahas, saya cerna ya, kesamaan cara penyembuhan, kesamaan cara menangani tentang anxiety psikosomatis. Jangan lupa komentarnya teman-teman ya. Nanti semoga komentar teman-teman itu nanti memberikan wawasan juga buat teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe-nya biar video saya ini lebih berkembang lagi untuk membahas tentang anxiety psikosomatik, yang dimana video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sementara itu saja dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman kedepannya bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali.